Baik, selamat pagi. Memperkenalkan diri, nama saya Krisantus Gore, guru agama Katolik dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara, tepatnya di Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke, yang hari ini telah melakukan pembelajaran untuk tugas PPG. Sekian dan terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Baik, selamat pagi semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik sebagai seorang beriman, mari kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Kaimon Feder untuk maju ke depan, pimpin doa. Mari kita bersama dalam doa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Sekarang pagi kami akan beraktivitas segala kami. Semoga pembelajaran hari ini dapat kami terima dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami hantarkan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Feder yang sudah memimpin kita dalam doa untuk memulai pelajaran dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Semoga apa menjadi rencana kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, sebagai warga negara bangsa Indonesia, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri di panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan presensi pertama kelas 10 ya. Leonel, Dir, Rista, Dir, Keisha, Caroline, Rizky, Bernard, Marisa, Gaby, Claret, Sylvie, Anggi, Bayu, Feder, Yesua, sama Efrat. Oke, Samuel, kemudian Leon, Nando, Michelle, Anggun, Amel, Salosa. Oke, terima kasih atas kehadiran kita. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, kita masuk ke kegiatan awal. Ini salah satu pertanyaan untuk kita. Ya.
Doa, salam, pernyataan pemantik, kemudian Pak Guru tanya kalian, pernahkah kalian bingung melihat antara benar dan yang menyenangkan? Ada? Pernah? Pernah mengalami antara benar dan menyenangkan? Pernah? Seperti apa, Yesua? Pernah? Yang kau pernah mengalami, pernah benar dan menyenangkan? Ayo, seperti atau berkait dengan suara hati. Ada yang tahu apa itu suara hati? Apa itu suara hati menurutmu? Isi hati. Isi hati. Yang lain? Apa? Bayu, apa suara hati? Apa itu suara hati? Karolina, apa suara hati? Suara hati adalah keputusan akal budi untuk mengerti baik buruk secara moral. Untuk mengerti baik buruk secara moral. Ada lagi yang lain? Ayo. Masih banyak definisi suara hati. Silakan mendefinisikan sesuai dengan pengetahuan kalian. Yang kalian pernah alami dalam kehidupan kalian maupun aktivitas di sekolah berkait dengan suara hati. Ayo, apa suara hati? Tadi Caroline sudah membuka suara hati itu bisa bagaimana di mana disposisi batin kita membedakan baik dan buruk, tetapi secara moral. Nah, baik dan buruk itu maksudnya apa? Contoh, misalnya Feder menemukan dompet di tempat umum. Lalu apa yang pertama kali muncul dalam benakmu atau suara hatimu berkata apa? Ketika engkau menemukan sesuatu barang orang di kelas atau di tempat umum? Mencari orangnya, Pak. Mencari orangnya. Yang lain apa? Mengambilnya. Kemudian apa? Mengambilnya untuk milik pribadi atau mengambilnya untuk kembalikan kepada pemiliknya? Kembalikan. Seandainya di situ muncul apa? Suara hati berkata tentang apa? Kalau itu bukan milikmu. Jangan. Itu persis otomatis dalam suara hati kita langsung mengatakan jangan. Karena itu bukan milik kita atau milikmu. Ya. Jadi kalian bisa mengetahui sebelum Pak Guru masuk ke materi, kalian bisa membayangkan bahwa ketika kita berbicara tentang suara hati, kita sudah bisa memahami. Berarti suara hati itu adalah pedoman. Dia menjadi 1000 saksi dari secara apa? Batinia, bukan secara lahiriah. Lahiriah itu kita bisa prediksi setiap orang menjadi saksi. Tetapi suara hati itu adalah 1000 saksi secara batinia. Maka ketika kita menemukan barang orang lain, atau itu bukan hak milik kita, maka dia langsung berkata, jangan, itu bukan milikmu. Tapi kebanyakan orang yang tidak menyadari ketukan dari suara hati. Kalau orang tidak menyadari berarti apa? Orang yang mana itu? Misalnya orang tidak menyadari bahwa suara hati sudah berkata, tapi dia tetap memaksa untuk mengambil. Apa yang terjadi ketika orang melakukan seperti itu? Apakah suara hati masih berperan atau tidak berperan lagi? Tidak. Hah? Tidak. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena dia sudah melawan. Karena sudah apa? Melawan suara hatinya dengan egonya. Dia sudah melawan hati dengan egonya. Ya. Itu. Lalu apa saja supaya kita bisa memahami suara hati? Apa saja persyaratan atau yang kalian pernah alami atau pernah mendengar, pernah membaca di luar atau di buku? Apa saja yang bisa merawat suara hati itu tetap tumbuh dan tetap bersinar supaya tidak tumpul? Apa? Yang pernah kalian baca, mungkin pernah dapat pelajaran di SMP bicara tentang suara hati. Cara-cara untuk merawat suara hati supaya dia tidak tumbuh. Dengan apa? Mengasah. Mengasah dengan apa? Mengasah. Nah, salah satu mengasah. Tapi dengan cara apa kita mengasah supaya suara hati tetap tajam? Sehingga kita tidak jatuh pada keburukan atau ketidakbaikan. Bersyukur. Apa lagi? Mengasah dengan apa lagi? Disiplin. Ada yang lain lagi? Mewujudkan. Apa lagi? Memahami. Silakan. Ayo. Dengan apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Usaha. Usaha. Usaha.
berusaha. Apalagi bagaimana cara merawatnya? Tadi berdoa, Mendekatkan diri kepada Tuhan. mendekatkan diri pada Tuhan lewat apa? Lewat berdoa, suci, Berdoa, beribadah, baca kitab suci, apalagi? Rosario, apalagi? Nah, itu salah satu instrumen-instrumen memang yang harus dipenuhi dalam pribadi kita masing-masing kalau kita tetap menjaga suara hati kita supaya suara hati kita itu tetap tajam. Ya. Kalau suara hati kita semakin tumpul, berarti ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, berarti dia tidak akan berkata lagi dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti seperti dikatakan tadi ego, kemauan pribadi tanpa mempertimbangkan suara hati kita. Nah, disitulah kita jatuh dalam hal yang mana adalah moral atau etika. Ya, ketika kita jatuh dalam moral atau etika, berarti kita jatuh dalam kesalahan. Itu merupakan kegiatan awal dan kalian sudah bisa memahami tentang suara hati tadi. Ya, jadi sini suara hati itu menemukan kompas moral dalam hidup. Ya, tadi sudah disampaikan adalah moral. Ini. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan, kemampuan mendengarkan suara hati menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang tepat dan bermakna dalam hidup. Ya. Maka sebelum kalian mengambil keputusan yang baik maupun tidak baik itu, kita dengarkan suara hati dulu. Ya. Kalau bagi perempuan itu jarang didengarkan suara hati. Kalau dia cewek-cewek itu kalau sudah emosi, berarti dia tidak lagi mendengarkan suara hati. Intinya dia marah sepuasnya sampai dia menangis, setelah itu dia baru menyadari dan minta maaf. Setelah itu baru dia menyadari, ternyata tadi saya salah. Ya, benar tidak? Rizky, benar kan? Iya, benar. Anggun, benar kan? Atau salah? Salah. Ya, tergantung persepsi kalian masing-masing. Itu berkaitan ya. Kalau bagi laki-laki, dia harus bisa kepada logika dulu, bermain dulu. Nah, apakah salah atau benar? Kalau perempuan lebih kepada perasaan. Jadi dia lebih menggunakan pada suara hati. Sylvie sering menggunakan suara hati. Sering kan? Mendengarkan suara hatimu kan? Iya. Terutama ketika dalam memilih sesuatu, baik atau benar, itu jelas. Karena suara hati itu adalah dia membedakan, ya. Maka dikatakan kompas. Tahu kompas? Kompas itu apa? Ya, menentukan arah sehingga kita tidak apa? Tersesat, ya. Tahu arah selatan, arah barat, timur dan utara ya. Itu kompas. Jadi hati kita tuh sebagai kompas, ya. Mengarahkan kita kepada perbuatan baik dan benar atau baik dan buruk. Tapi manusia kita kalau hanya melakukan kegiatan baik, tidak selamanya benar. Benar kan? Iya. Salosa melakukan kalian pernah nonton filmnya siapa? Ada film barat yang suka mencuri tetapi untuk bagi kepada orang miskin. Robin Hood. Ya. Robin Hood itu adalah salah satu film karakternya itu dia mencuri barang orang-orang kaya, tetapi dibagikan kepada orang miskin. Perbuatan dia masuk apa? Golongan baik? baik, Buruk? Baik atau buruk? Hah? Baik. Tapi tidak benar. Ya. Apa yang tidak benarnya adalah? Mencuri. Tapi perbuatannya baik kan? Untuk memberi orang makan orang miskin kan? Tetapi salah di situ. Tidak baik dan baik tapi tidak benar. Maka dalam kitab Kejadian itu Allah menciptakan semuanya itu baik dan benar. Kalau orang benar berarti sudah masuk dalam itu poin baiknya masuk. Tapi kalau hanya poin baik belum tentu poin benarnya masuk dalam pendidikan moral. Ya, moral itu tidak selamanya baik tetapi harus benar. Ya. Mungkin menurut orang lain itu adalah baik, tetapi menurut pribadi kita dalam suatu kondisi belum tentu itu adalah benar. Itu adalah suara hati sebagai kompas moral dalam hidup ya. Suara hati. Nah, ini lebih kepada bagaimana tahapan kita belajar, kita mulai kasus dengan konkret dengan menyelidikkan kolaborasi dan diakhiri dengan pendalaman ajaran iman Katolik ya. Nah, kita melihat definisi menurut katekismus
Gereja Katolik. Kalian pernah lihat buku Katekismus? Dengar, Katekismus adalah salah satu buku rangkuman tulisan tentang iman-iman gereja. Ya, Katekismus. Ya, itu mulai dari tanda salib sampai berapa banyak sekali ajaran di dalam. Nah, di situ Katekismus mengatakan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan atau sudah laksanakan baik atau buruk secara moral. Ya. Itu kata Katekismus. Keputusan akal budi. Apa itu akal budi? Leon, apa itu akal budi? Akal budi. Cara berpikir. Ada lagi? Pengetahuan. Ada lagi? Akal budi itu apa akal budi? Pikiran. Ya. Akal budi itu pengetahuan pikiran. Ya. Jadi akal budi itu hanya dimiliki oleh siapa? Manusia. Kenapa hanya dimiliki oleh manusia? Karena manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ya. Oke. Karena manusia diciptakan, sehingga maka manusia diberi akal budi. Ya, manusia diberi akal budi sehingga kita memahami baik dan buruk secara moral. Maka Tuhan berikan kita akal budi. Ya. Jangan sampai kita tidak menggunakan akal dan budi secara baik, atau manusia lebih kepada menggunakan apa? Naluri. Tahu naluri? Nah, naluri itu dimiliki oleh siapa? Hah? Hewan. Tapi manusia masuk dalam itu. Ya, manusia juga memiliki dua aspek, akal budi dan naluri. Tetapi hewan hanya memiliki satu, yaitu apa? Naluri. Maka manusia lebih serakah daripada hewan. Nah, kemudian apa itu suara hati? Suara hati atau dalam bahasa Latin disebut dengan conscientia berasal dari kata conscious yang berarti kesadaran atau pengetahuan, dalam bahasa Inggris disebut dengan conscious. Kemudian hati nurani adalah kesadaran moral yang tumbuh dalam hati manusia, membimbing kita untuk membedakan yang baik dari yang buruk dari setiap situasi konkret yang kita hadapi. Ya. Jadi kesadaran moral ini merupakan wujud tanggung jawab dari otonomi manusia sebagai makhluk yang bermartabat, diciptakan segambar dengan Allah. Maka orang katakan hakim yang jujur. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur dalam diri kita, meskipun kadang dapat keliru karena keterbatasan pengetahuan atau formasi. Ya, itu suara hati. Dia adalah hakim yang jujur. Maka orang katakan meskipun kau berbohong, tetapi suara hatimu adalah 1000 saksi. Ketika kita berbohong di depan umum, apa itu semua di sekolah, tetapi kita kalau kembali ke kamar, kita merenungkan, merefleksikan kembali, disitulah baru kita menyadari, ternyata tadi saya berbohong. Dan disitulah kita menyadari dan merasa bersalah. Nah, kesalahan-kesalahan kita yang kita telah melawan di suara hati akan ditebus ketika kita saat melakukan pengakuan dosa. Nah, di sana pengakuan dosa kita mendapat apa? Penitensi atau absolusi dari pastor, sehingga kita dihapuskan dari dosa-dosa kita karena kita melawan suara hati. Karena suara hati adalah merupakan hakim yang jujur, ya, hakim yang jujur. Hukum Allah sini menuju kepada kebaikan, kebenaran dan kasih setia, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan, penipuan dan kepentingan diri. Pernah kita melakukan dosa? Nah. Seperti apa? Coba contoh. Nando, pernah kamu melakukan dosa? Apa? Seperti apa kamu melakukan dosa, Nando? Berbohong. Leon? Sering? Salah satunya apa? Apa, Leon? Berbohong. Berbohong. Semua ini pernah? Apa? Mencuri. Misal, kau apa? Pernahkah? Apa kau lakukan, Misal? Korupsi. Apa? Misal sering melakukan apa? Berbohong. Ada lagi? Apa lagi dosa yang setelah dari berbohong? Berkata kasar. Melawan orang tua, bully. Apa lagi? Nyontek pernah enggak? Pernah. Apa lagi? Sering bolos. Siapa lompat pagar di sini? Nando pernah lompat pagar kah? Tidak pernah.
Oke, kemudian hukum Allah. Pernah kalian melakukan kebaikan, kebenaran? Pernah. Claret apa? Pernah melakukan kebaikan? Membantu sesama sebagai PMI ya, PMR. Dia PMR wajib lah. Caroline? Sebagai PMR itu apa? Membantu apa? Dalam hal apa? Menolong orang sakit ya. Itu kebaikan ya. Dan kebaikan itu menuju pada kebenaran. Dan kebenaran menuju kepada kasih sejati. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah... Oke, lanjut. Nah, ini fungsi suara hati. Mengingatkan kita, saya harus melakukan ini karena baik. Saya harus menyadari ini, menyadari itu karena buruk. Pernah enggak di fase ini? Siapa yang pernah jatuh ke fase ini? Siapa yang pernah mengalami fase pertama ini? Pergaulan kayak gitu, Pak. Hah? Pergaulan. Pergaulan? Iya, pergaulan gitu. Pergaulan? Iya. Kemudian dari pengingat, itu suara hati sebagai pengingat. Kemudian Mimpi yang mengubah. Seorang putra mahkota bersiap menyongsong hari pelantikannya sebagai raja. Pelantikan akan dirayakan secara meriah dan gegap gempita. Banyak dana dan tenaga rakyat telah dikerahkan untuk perayaan mewah tersebut. Namun pada malam sebelum pelantikan, putra mahkota itu bermimpi. Ia melihat bagaimana rakyat kecil dipaksa dan dianiaya untuk memberikan upeti. Ia melihat budak-budak dipaksa bekerja siang malam membangun gapura dan panggung. Ratusan pandai emas dipaksa mengumpulkan emas dan membuat mahkota tongkat. Oke, dari sini apa refleksi kalian? Dari mendengarkan kisah inspirasi tadi apa yang meneguhkan hati kalian? Nilai yang kalian dapat ini apa? Nilai apa dari sini kalian dapat? Bersikap adil. Apa lagi? Apa yang kalian dapat? Peduli. Peduli. Apa lagi? Ayo apa? Sikap adil. Nando tadi katakan. Michelle Bintang peduli. Yang lain apa lagi? Memiliki hati nurani. Memiliki hati nurani. Ayo. Kisah apa? Apa yang kalian dapat dari kisah itu? Bayu, Bernard, apa yang kalian dapat? Mendengarkan suara hati nurani. Ada lagi? Gebi, apa yang kau dapat? Tidak termakan kemegahan duniawi. Tidak termakan kemegahan duniawi. Ya, itu ya. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, untuk refleksi pribadi, siapkan kalian masing-masing siap ya. Bagaimana kesan Anda ketika membaca cerita pemimpin yang punya hati nurani tadi? Tadi sudah dengar dari Nando tadi apa? Sikap adil. Dari Michelle tadi apa? Peduli. Peduli. Dari Ferry tadi apa? Tidak termakan kemegahan duniawi. Siapa lagi? Rizky apa? Bernard apa? Mendengar suara hati nurani. Kemudian yang kedua, apa yang dialami putra mahkota sebelum dilantik dan membuatnya berubah? Apa tadi dialami? Dia mimpi tentang apa? Iya. Dia bermimpi tentang masyarakat yang menderita, menyediakan semuanya untuk pelantikan dia sebagai putra mahkota. Begitu mewah, tetapi dia menyadari kata suara hatinya, ya. Daripada pestanya mewah-mewah, membelenggukan rakyatnya, lebih baik dia harus sederhana seperti rakyatnya. Kemudian yang kedua, apa yang mendorong sang putra mahkota mengambil sikap mengabdi dan senasib dengan rakyatnya? Hati nurani. Apa lagi? Hah? Kepedulian. Kemudian poin yang keempat, nilai-nilai positif apa yang diambil dari kisah inspiratif ini? Nilai positif. Ayo 2 aja cukup, Pak Guru minta. Nilai positif apa saja? Apa nilai positif? Salah satunya. Nilai positif dari kisah tadi. Nilai positifnya. Nah, inspirasi membuat kalian itu tergerak dengan kisah tadi itu apa? Yang kalian ambil sebagai nilai positifnya. Apa kau? Ya, jangan ragu untuk mengikuti kata suara hati. Oke, kita masuk ke penutup. Siapa membaca doa penutup? Siapa? Tadi sudah. Sekarang siapa mau doa penutup?
Cewek, siapa cewek mau? Tadi cowok yang doa pembuka, sekarang cewek. Ayo cepat. Siapa? Michelle. Ayo baca itu doa penutup. Berdiri. Ayo. Doa penutup. Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Maka semua orang takut dan memberitahukan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Oke, silakan duduk. Itu salah satu Mazmur ya, Mazmur 64. Kita masuk ke rangkuman dari semua materi hari ini adalah rangkuman dari materi suara hati dalam bina atau suara hati dalam hidup beriman. Yang pertama, memahami. Siapa membaca memahami? Suara hati adalah keputusan akal budi untuk mengerti baik buruk secara moral. Itu rangkuman pertama. Rangkuman kedua adalah mewujudkan, mengaplikasikan nilai-nilai suara hati dalam tindakan nyata sehari-hari. Lalu yang ketiga, mensyukuri karunia Allah yang menanamkan hukumnya dalam hati kita. Lalu yang terakhir atau keempat, disiplin, melatih diri untuk setia mendengarkan dan mengikuti suara hati dengan konsisten. Ya, itu kesimpulan dari materi kita hari ini tentang suara hati. Oke, Pak Guru minta salah satu atau dua orang dari kalian setelah mendengar materi kita tadi tentang suara hati bisa menyampaikan satu argumentasi tentang yang kalian dapati mengenai dengan suara hati. Ayo, siapa? Ayo, berkait dengan materi tadi. Kalau kita bertanya bisa Pak? Boleh, silakan. Saya mau bertanya Pak. Nah, suara hati kan berasal dari dalam diri kita sendiri, kayak bisikan dari dalam hati. Iya, silakan. Gimana sih Pak cara kita supaya kita bisa bedain yang mana suara hati dan yang mana keinginan untuk mendapatkan kepuasan semata? Karena kan suara hati sama keinginan itu sama-sama berasal dari dalam diri sendiri. Oke, baik. Jadi ya. Membedakan suara hati antara keinginan dan suara hati ya. Kita harus bisa membedakan keinginan. Nah, keinginan itu lahir apakah dari hati atau bukan? Keinginan, hasrat, dari pikiran kita. Sedangkan suara hati itu dari hati, batinia, ya. Dan keinginan itu lebih memang kepada pikiran daripada suara hati. Nah, kita harus membedakan keinginan apa yang seringkali berkonflik dengan suara hati. Seperti katakan misal tadi, keinginan. Apa keinginan kita untuk bermegah, keinginan kita untuk berfoya-foya, atau keinginan kita untuk memiliki sesuatu. Tapi apa keinginan kita itu baik atau benar? Kalau keinginan kita itu berasal dari akal budi itu baik dan benar, maka bisa disetujui oleh suara hati. Tetapi kalau keinginan kita itu tidak baik dan kurang bagus, maka akan bertentangan, akan terjadi konflik batin antara keinginan dan suara hati. Memang itu muncul dalam hati. Tetapi apakah keinginan itu lebih berperan dari akal budi? Tapi suara hati lebih berperan juga berkait dengan keputusan-keputusan yang kita ambil atau pilihan-pilihan hidup kita yang kita ambil dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, dengan demikian untuk pembelajaran kita tentang suara hati pada hari ini dengan ini sudah selesai dan terima kasih atas kehadiran kalian sehingga kita diberi kesehatan selalu untuk proses belajar mengajar kita pada hari-hari ini dan pada proses belajar kita pada masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Doa penutup? Siapa? Atau Pak Guru pimpin doa penutup? Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah, rahmat, Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada pelajaran ini. Semoga apa yang kami dapat, apa yang kami pelajari
dapat memberikan dorongan hidup kami, terutama bagaimana kami membedakan suara hati kami dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tidak keliru, tidak salah dalam mengambil keputusan antara baik, benar, dan buruk, sehingga kami selalu tertuju dan Roh Kudus-Mu selalu membimbing suara hati kami, sehingga dalam kebaikan-kebaikan-Mu selalu terarah kepadamu, sehingga setiap hari kami dapat memandang wajah-Mu dalam kemurnian hati kami sebagai manusia yang tak ada noda dosa. Demikianlah Bapa, inilah doa kami satukan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekian dan terima kasih.